soal kasus yang pertama. Jadi di kasus ini ada Nyonya U, usia 52 tahun, dirawat di rumah sakit dengan ini ya, jadi ada keluhan mual dan muntah. Nah, setelah dilakukan anamnesa, pasien mengatakan bahwa sebelumnya sempat BAB darah berwarna hitam. Nah, ini ya. Nanti kita akan jelaskan kira-kira ini penyakitnya apa, gitu ya. Dan nyeri perut kiri atas. Kemudian pasien memiliki riwayat hipertensi dan sering mengkonsumsi obat anti nyeri dan anti hipertensi. Kemudian dari tanda-tanda vitalnya, respiration rate-nya 18 kali per menit, kemudian nadinya 62 kali per menit, kemudian suhunya 36 derajat Celcius, dan tekanan darahnya 110 per 70 mmHg. Data yang lain ada GCS 456 artinya normal, kemudian pasien tampak pucat, lemes, CRT atau capillary refill time-nya lebih dari 3 detik, kemudian akral dingin, ADL pasien atau activity daily living pasien dibantu oleh keluarga, dan yang terakhir adalah pasien terpasang kanul nasal. Nah, ada kasus soal seperti ini, kemudian ada pertanyaan, apakah masalah keperawatan prioritas dari kasus tersebut? Nah, teman-teman di sini ada beberapa pilihan, ada 5 pilihan. Yang pertama adalah A, diagnosa hipovolemik, diagnosa perawatan hipovolemik. Kemudian yang kedua adalah perfusi perifer tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah nyeri akut, dan keempat adalah resiko defisit nutrisi, dan kelima adalah resiko shock. Nah, kira-kira dari teman-teman semua, dari pertanyaan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan prioritas dari kasus ini, kira-kira menjawab yang mana ini? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau bahkan yang E? Ya. Nah, baik. Kita langsung ke pembahasan. Ya, kita langsung pembahasan. Ada beberapa trik, ya menurut saya ada beberapa trik untuk menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Nah, ini bagaimana cara merumuskan jawaban yang benar dari soal-soal hukum yang ada. Karena kita tahu bahwasanya soal hukum itu kan ada 180 soal dari 180 menit, dan satu soal harus dijawab 1 menit. Seperti itu. Maka kita harus memiliki beberapa teknik-teknis yang memang harus kita kuasai. Yang pertama adalah kita harus tahu fokus pertanyaan dari soal. Nah, kebanyakan dari kita itu ketika ada soal kita baca tuh soal ya, soal dari awal kemudian tengah, kemudian sampai terakhir. Itu akan memakan waktu kurang lebih hampir ya 15 detik, dan itu akan memakan waktu banyak seperti itu. Maka saya sarankan ketika sedang mengerjakan ujian kompetensi itu, kita langsung aja fokus kepada pertanyaannya apa. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah harus tahu big data. Artinya big data itu adalah dari kasus itu kan ada beberapa data-data tuh ya, ada data subjektif, ada data objektif, dan data fokus. Nah, ini yang penting ini. Yang mungkin teman-teman dari kesehatan atau keperawatan ini jarang mengetahui data fokusnya apa gitu, sehingga nanti kebingungan menjawabnya seperti itu ya. Oke, yang ketiga, nah ini yang mungkin teman-teman bahkan jarang memiliki kemampuan ini. Namanya skimming, teman-teman. Skimming ini adalah, jadi yang pertama tadi harus tahu pertanyaannya, jadi langsung pertanyaannya apa, kemudian yang kedua tahu big datanya, kemudian yang ketiga adalah langsung ke skimming. Ya, skimming itu adalah membaca secara cepat untuk mengetahui gambaran umum. Nah, ini tidak dimiliki oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu. Makanya kita caranya bagaimana untuk mengetahui skimming ini biar kita kuasai, ya belajar terus-menerus seperti itu, membaca secara cepat untuk mengetahui gambaran umumnya. Nah, ini adalah tips-tips untuk menjawab pertanyaan dari soal hukum itu dengan cepat dan tepat seperti itu. Baik, langsung ke tips yang pertama, yaitu pertanyaannya apa tadi dari soal tadi, yaitu adalah masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan prioritas. Ya, tadi kan kita sudah membacakan
soal kasusnya, kemudian pertanyaannya adalah apa masalah keperawatan prioritas dari kasus tersebut. Nah, langsung seperti itu. Jadi langsung pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui big datanya. Nah, big data ini ada data subjektif, ada data objektif, kemudian data fokus. Data subjektifnya adalah pertama yang disampaikan pasien. Data subjektif adalah mual dan muntah disertai BAB darah berwarna hitam. Nah, kalau seperti ini kita harus curiga. BAB darah berwarna hitam berarti arahnya kepada penyakit melena. Biasanya ya, biasanya penyakit-penyakit seperti ini adalah adanya pendarahan di pencernaan seperti itu. Kemudian kita beralih ke data objektif dari hasil pengkajian kita atau sebagai perawat. Yang pertama tadi ada nyeri perut bagian kiri atas, kemudian TTV-nya ada seperti ini ya. Tadi TTV-nya saya rasa ini normal semua ya. Ada respiration rate-nya 18 kali per menit, nadinya sekian, kemudian suhunya 36. Saya rasa semuanya normal meskipun tadi pasien menyatakan punya riwayat hipertensi. Tapi ternyata ketika dilakukan pemeriksaan tekanan darahnya normal 110 per 70. Kemudian GCS-nya atau Glasgow Coma Scale-nya normal 456, artinya pasien itu sadar penuh. Kemudian selanjutnya pasien tampak pucat, lemas, CRT atau capillary refill time itu lebih dari 3 detik dan akral dingin. Kemudian activity dari living pasien dibantu oleh keluarga dan menggunakan kanul nasal 3 LPM, artinya terpasang oksigen ya untuk memulihkan energinya. Nah, kira-kira kalau dari data subjektif dan data objektif bahkan data fokusnya apa kita ketahui, kita akan bisa menjawab dari kasus tadi. Ya, kira-kira kasus tadi apa jawabannya? Apakah A, B, C, D atau E? Coba kita kembali ke soal. Nah ini ya. Jadi soal. Oke, jadi soalnya adalah ini. Apakah masalah keperawatan prioritas dari kasus? Ya, kembali lagi. Masalah keperawatan. Jadi diagnosa keperawatan. Yang pertama hipovolemi, yang kedua perfusi, yang ketiga nyeri, yang keempat resiko defisit nutrisi, dan ke adalah resiko shock. Nah, kira-kira yang mana ini sesuai dengan data subjektif, data objektif, kemudian data fokus. Yang perlu kita ketahui di sini tadi sudah ada beberapa data. Yang pertama adalah apakah hipovolemi? Hipovolemi mungkin iya, cuman datanya hanya satu, yaitu BAB darah berwarna hitam dan muntah. Ya. Kemudian yang kedua, perfusi perifer tidak efektif. Nah, ini ada beberapa data di sini nih. Salah satunya tampak pucat, kemudian lemas, CRT lebih dari 3 detik, kemudian ada akral dingin. Oke, kita keep dulu. Yang nyeri akut. Nyeri akut ini juga ada. Ini ada DS-nya. Pasien mengatakan nyeri perut kiri atas. Ini masuk juga gitu ya. Jadi pilihan jawaban kelima jawaban ini hampir semuanya mengarah ya, hampir mengecoh gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan jawaban-jawaban yang ada. Kita fokus aja yang data yang paling banyak apa gitu, yang paling tepat apa gitu ya. Oke, resiko defisit nutrisi. Nah, ini saya rasa kalau jawaban resiko itu saya rasa tidak masuk ya, karena apa? Pertanyaannya adalah masalah keperawatan prioritas. Biasanya masalah keperawatan prioritas itu adalah masalah aktual. Ya, masalah aktual beda dengan resiko pastinya. Kemudian yang E juga sama. Meskipun shock, resiko shock, ya, pasiennya juga mengarah kepada resiko shock, tapi yang ditanyakan bukan diagnosa keperawatan resiko. Gitu ya, teman-teman cara menjawabnya. Jadi ini jawabannya adalah jawabannya adalah B. Perfusi perifer tidak efektif. Kok bisa Pak? Kenapa kok nggak hipovolemi? Kenapa nggak nyeri akut? Nah, kembali lagi ke tadi. Big data. Data yang paling banyak dan data yang segera harus ditangani yang mana? Apakah yang hipovolemi? Apakah yang perfusi perifer? Atau yang nyeri akut? Nah, kembali lagi saya sampaikan hipovolemi apa datanya? Datanya hanya BAB darah dan muntah, dan itu pun tidak
menjelaskan banyak hal terkait dengan hipovolemi. Kemudian yang kedua, nyeri akut. Kenapa nggak nyeri? Padahal di sini ada nyeri perut kiri atas. Sedangkan kalau kita mau mengangkat diagnosa nyeri atau mengambil diagnosa nyeri itu paling tidak ada skala, ya kan? Skalanya berapa? 7, 6, 8 ya gitu ya. Dan sedangkan di sini tidak ada data nyeri, skalanya nggak ada ya. Cuma ada problem dan regionnya atau lokasinya. Gitu ya. Nah, sehingga dari ketiga diagnosa prioritas ini atau diagnosa aktual ini yang paling tepat jawabannya adalah B, perfusi perifer tidak efektif. Ya, karena kenapa? Karena di sini sudah ada data pasien tampak pucat, ya toh. Kemudian ada CRT lebih dari 3 detik. Ya, CRT lebih 3 detik itu ya tidak normal. Iya, normalnya kan kurang dari 2 detik. Kemudian akral dingin. Nah, ini yang paling tepat. Ya, karena data-data tersebut sudah menjadi apa ya, beberapa hal yang perlu diangkat ketika kita mengangkat perfusi perifer tidak efektif. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu beberapa tips dari saya. Semoga bisa membantu nanti ketika teman-teman ujian UPOM. Ya, terutama ini ya tadi tadi coba saya sampaikan lagi. Nah, ini. Nah, terutama 3 hal ini. Jadi ketika ada soal, karena memang di soal UPOM itu tidak semuanya soal kasus, ya, tidak semuanya soal kasus, ada juga soal tentang teori ada. Jadi harus pertama itu harus tahu fokus pertanyaannya apa, kemudian yang kedua harus tahu big datanya, ada data S, data O, dan data fokus. Kemudian yang ketiga ini yang agak sulit, skimming. Skimming itu membaca dengan cepat untuk mengetahui gambaran umum dari soal. Ya, jadi seperti itu. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat kepada teman-teman. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.